Oke, selamat pagi. Di hari ini, mari kita buka dulu dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mari kita berdoa agar segala sesuatu yang kita lakukan mendapatkan keberkahan hari ini. Mohon maaf, saya baru beres lari ya. Baru beres lari karena badan biar tetap on ya. Karena fisik itu nomor satu saat kita menjalankan bisnis. Karena kalau kita yang nggak ada, otomatis bisnis ini adalah tidak akan bisa berjalan. Kemarin hampir beberapa hari saya nggak olahraga, jadi lumayan pegel-pegel. Jadi saya mencoba lagi olahraga biar tetap fresh ya. Oke. Nah ini dia. Ini baru pas ya. Oke. Sekarang apa yang harus dilakukan? Ya, kita buka dulu dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita berdoa agar segala sesuatu yang kita lakukan mendapatkan keberkahan hari ini. Berdoa dimulai. Bismillah. Ihdinas siratal mustaqim. Berdoa selesai. Oke, ya. Jadi sekarang apa yang dilakukan? Sebelum saya mulai, hari ini kita akan membahas apa sih? Ini kita akan membahas bagaimana kita menjadi super produktif di tahun 2025. Di webinar ini mungkin kita hampir mungkin sekitar 45 menit saja, ya, karena saya pun ada beberapa aktivitas. Kita nanti akan membahas tentang tiga hal. Pertama adalah tentang faham hakikat apa itu produktivitas. Kedua itu adalah tentang mengenali diri. Kemudian yang ketiga itu adalah tentang fokus. Yang terakhir adalah tentang what next, apa yang akan dilakukan. Nah, kita coba review dulu yuk. Apa yang biasa teman-teman lakukan di fase akhir tahun ini? Orang kan banyak buat resolusi 2025 dan macam-macam. Saya pengen tahu, teman-teman itu seperti apa sih melakukannya? Ada yang mau buka kamera boleh, mau buka suara itu lebih bagus lagi. Karena kita ngobrol ya. Tes, tes, tes. Gus Afif bisa kita ngobrol kalau ada suaranya. Tadi, Oke, oke. Pak D. Udah ditonton belum video dari saya? Sudah, Dok. Oke, coba saya pengen tahu apa sih yang didapatkan. Pertama kali sebelum kita melakukan sesuatu yang paling harus kita perbaiki adalah mindset, Dok. Karena itu merupakan pondasi yang apa nggih? Yang penting untuk kita memulai atau memutuskan sebuah langkah. Kemudian, Masih oke, saya pengen tahu nih. Gus Afif rencana nih ya. Ini udah akhir tahun 2024. Bagaimana sih cara proses mengevaluasi dirinya, terus bagaimana membuat sebuah rencana di tahun 2025? Apa yang dilakukan Gus Afif? lah itu, Dok, masih belum tahu, Dok. Oke, sederhana. Tahun kemarin ngelakuinnya apa? Maksudnya ngelakuinya gimana, Dok? Ya, apa yang dilakukan Gus Afif untuk menghadapi tahun 2025? Eh, Masih belum punya resolusi, Dok, untuk tahun 2025, Dok. Yuk, monggo Bu Dokter Farah. Coba, sebelum saya masuk, saya pengen tahu apa sih yang dilakukan teman-teman? Kita ngobrol yuk. Coba Dok, sebelum saya izin off cam dok ya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Biar saya Karena dengar dulu satu-satu ya. tidak memungkinkan. Nggak apa-apa, santai. Ini sih resolusinya pengen, tadi dok ya, saya masih ada PR di 2024, yaitu eh,
di marketing sama kalau di internal itu memperkuat tim, Dok. Karena Oke. kebetulan kemarin banyak yang ada beberapa temen yang menanyakan eh, tentang kemitraan, Dok. Tentang kemitraan kemudian. Nah, itu saya masih pengen godok lebih lanjut, Dok, tentang kemitraan itu. Gimana ke depannya itu apa yang harus saya persiapkan? Bagaimana supaya delegasi membentuk tim, kemudian mendelegasikan, kemudian pada akhirnya kita melaunch kemitraan itu ke depannya eh, lebih profitable seperti itu, Dok. Oke, jadi resolusi Dokter Farah di tahun 2025 itu apa? Eh, Timnya lebih kuat, Hmm. siap untuk go public kemitraan, Dok. Oke, yakin? Ya, pada akhirnya karena industri ini benar-benar dinamikanya luar biasa ya, Dok ya. Hmm. Ya, kita bicara tentang bisnis, memang klinik kecantikan pure bisnis, Dok ya. Mungkin beda dengan yang lain, Dok ya. Kalau estetik benar-benar kita pure bisnis. Pertanyaan Jadi saya, yakin Dokter Farah? Itu aja. ya tadi dengan tim yang kuat, insya Allah harus bisa, Dok. Harus yakin. Dengan kondisi sekarang, Dengan kondisi saat ini, saya sudah tahu istilahnya kelemahan-kelemahan saya itu di mana. oke, good. Saya sudah melis semua, Dok. Dan nanti ke depannya pengennya tadi itu sih, Dok, menggodok lagi untuk istilahnya memperkuat. Saya tidak pengen ada sebenarnya nggak pengen permodalan eksternal ya, Dok. Pengen pure internal. Namun kondisi saat ini memang mungkin akan lebih kuat, Dok, dengan seperti itu. Oke. Dari skala 1 sampai 10, yakin tuh 10, 5 tengah-tengah. Di angka berapa sekarang? Saya masih di angka 7 sih, Dok. Oke, good. Bagus. Udah 7, udah bagus. Bagaimana Dan, Dokter Farah yakin bahwa itu di angka 7? kita kan sudah melis ya, Dok. Kira-kira Oke. sudah 8 tahun di industri estetik ini. Hmm. Ketika kita memutuskan untuk bermitra itu kan ada beberapa bentuk kemitraan, Dok ya. Ini Betul. saya Nah, juga ini saya mau tanya juga. Oke. Kemudian? itu dia dalam bentuk franchise. Itu sebenarnya idenya dari ada salah satu brand F&B ya, Dok ya. Seven Retail mungkin dokter tahu Seven Retail. Salah satunya dia itu yang mengelola Golden Lamian ya, Dok ya. Pada akhirnya dia sekarang membuat klinik SO titit gitu, Dok ya. So Oh, itu. titit. Di belakang Ah, itu. Oh, aku baru tahu ya. itu, Dok, makanya saya bilang, wow, why not? Waktu saya juga pelajari ininya, dia itu menawarkan kemitraan kan, Dok, dengan sistem ada namanya license fee, kemudian manajemen. Seperti itu. Itu Oke. sih, Dok. Ya mungkin Udah. Dok juga bisa insight buat Dokter Max. Enggak, saya buat kayak gitu mah gampang Dokter Farah. Cuma pertanyaannya kita mampu mempertanggungjawabkan atau enggak. Nah, itu makanya Jadi saya kita pribadi tidak memutuskan memilih untuk itu. Saya langsung aja karena yang besar aja masih banyak kelimpungan dan masih banyak masalah. iya sih, Dok, Kayak memang. begitu. Anggap ya, salah satu brand juga salah satu yang dari B, problemnya Iya. juga banyak, kemudian beberapa juga di sana problemnya banyak. Saya memutuskan bahwa saya ngambilnya adalah partnership bukan kemitraan ataupun franchise. Oh, itu kalau partnership berarti gimana, Dok, sistemnya? Saya juga Partnership masih. itu sistemnya memang bagi hasil karena gini Dokter Hmm? Farah. Klinik Mm-mm. kecantikan itu berbeda, pola bisnisnya tidak seperti pola F&B. Kayak begitu. Kita nggak bisa cuma ngasih brand, ngasih apa dan macam-macam. Kenapa? Terlalu banyak fleksibilitas dan terlalu banyak variabilitas yang nggak bisa diukur dalam dunia estetik sebenarnya. Nah, Kalau itu dalam makanya betul, belajar, Dok. dalam dunia F&B itu mudah ngelakuin hal kayak gitu, kayak Betul, begitu. Dok. Karena polanya mirip. Tapi kalau di dunia estetik, saya aja di Sukabumi sama di Garut itu strateginya beda. Kayak begitu. Bahkan di satu kota yang sama, saya di antara Cibadak sama Bayangkara itu pun berbeda. Baik, Itulah yang Dok. membuat saya tidak setuju dengan sistem franchise karena per hari ini saya tidak belum melihat sistem franchise yang berhasil di Indonesia khusus buat klinik kecantikan, kecuali dia Hmm. kelola sendiri.
Iya memang dok. Jujur Tetap ya. kalau sisi brand SO itu kan memang dia menerapkan manajemen fee ya dok ya. Oke. Kalau saran Manajemen saya, fee. cara kita untuk berkembang itu Iya. mudah. Nggak perlu kita nambah cabang yang banyak, nggak perlu kita nambah kemitraan. Kita mulai dari laporan keuangan yang tepat. Laporan keuangan yang tepat itu kita mulai fokus kepada sistem menggelinding ya, sistem menggulung. Mana yang bagus, fokusin ke situ, kita gelindingkan. Nanti sambil jalan, ketika sistem ini yang tepat, baru mulai buka sistem kemitraan. Dan yang paling pasti adalah, kalau di klinik kita itu masih ada masalah, dan masalahnya masih terus bergulung, jangan dulu buat kemitraan. Saya sih sarannya seperti itu sebelum nanti nambah masalah, karena menambah dana dari pihak tersebut yang kita nggak bisa kontrol itu hanya nambah masalah. Jadi Hmm. konsep awal ya ini memang nggak boleh saya ini kan, tapi memang mindset bukan mindsetnya ya, tapi ketika kita berbicara bisnis apalagi kemitraan, pola pikir kita harus skeptis. Kenapa? Karena kita megang uang orang lain. Tapi Hmm. kalau misalkan resikonya kita tanggung sendiri, kita harus optimis. Dua hal yang beda ya, Oke. kayak begitu. Kenapa? Karena ada tanggung jawab yang lain. Kayak begitu. Kalau kita megang uang orang lain, pertanyaannya bagaimana, bukan bagaimana berhasil, bagaimana kalau gagal? Iya betul dok. Kayak begitu. Karena ketika kita berpartner, bukan masalah tentang namanya berhasil. Namanya berhasil semua orang juga suka. Tapi bagaimana kalau gagal? Carilah partner yang siap untuk menerima kegagalan. Saya Nah, dapatkan, karena saya kan beberapa kali eh, kerjasama banyak ya. Kayak begitu. Jangan pernah berpartner ataupun masukin uang dari partner atau mitra yang tidak siap untuk gagal. Pasti kacau. Satu. Kemudian yang kedua adalah berpartnerlah sama orang yang bisa masuk ke dalam dan mengerti. Atau yang ketiga, berpartnerlah sama investor yang percaya sama kita. hmm. Gitu. Kalau Saya misalnya dok, klik. Mm-mm. posisinya itu kan saya tuh pengen ada lagi dok ini di luar kemitraan dok ya. Hmm. Jadi saya sekarang ada satu itu yang awalnya kita rintis tuh sebagai sebagai praktek mandiri ya dok ya. Mm-mm. Kemudian yang kedua ini sebagai klinik pratama dok. Nah, karena saya terakhir tuh tertarik di bidang pengembangan produk dok. Itu Mm-mm. pengen melepas salah satunya dok. Oke. Melepas salah satunya karena saya pengen concern di produk gitu loh dok. Oke, no problem. Kalau kayak Jadi begitu. kalau misalnya kita melepas dok, melepas itu gimana ya dok caranya supaya istilahnya saya memang butuh pendanaan dok untuk mengembangkan Hmm. produk saya seperti itu. Oke. Bayangkan ketika Anda menjadi seorang pebisnis, kalau klinik itu dikasih ke Dokter Farah sendiri, mau nerima atau enggak? Biasanya kan kita lihat track recordnya ya dok ya. Hmm. Sekarang anggap Dokter Nya mau Farah negatif. sebagai mitra bisnisnya. Kalau Mm-mm. bisnis tersebut mau dikasih, kira-kira mau diterima atau enggak? Harusnya Banyak kan? bisa diterima dok, harusnya bisa diterima. Bukan harusnya. Dengan kondisi yang sekarang ya, real. Dokter Farah Oh memposisikan sebagai orang yang mau invest, ya kan? Dokter Farah mau melepas nih yang ini. Kira-kira iya. dengan kondisi yang sekarang, kita harus jujur sama diri sendiri. Dikasih Mm-mm. dengan kondisi real yang ada, nggak ada kata harusnya, nggak ada apa, kondisi real sekarang ya. Mau Iya. terima nggak? Kalau kondisi real sekarang, saya tetap ada dok perbaikan sebelum menuju ke situ dok. Jadi masih Bukan. Kita nggak panjang lebar, cuma simple. nggak panjang Yang lebar. ada sekarang, mau terima atau tidak? Yang ada sekarang mau dok, kalau misalnya didampingi mungkin dok. Oke, nah itu dia. Jadi kita kalau sebelum mau melepas mau apa, kita harus memposisikan, memantaskan ya. Iya. Kalau kita dikasih bisnis ini nih, kita sendiri nih, mau nggak nerima? Oh, kalau kita juga nggak mau ya udah jangan pernah kasih ini ke orang lain. Oh, mau dok, mau banget sebenarnya. Tapi karena saya ada, maksudnya pengen ngembangin produk Nah, yang itu oke. Kayak yang begitu. Jadi buat klinik ini dok. betul, kasihlah barang yang layak dengan alasan, oke, saya lagi mau fokus ini. Dua-duanya bagus, tapi saya lagi mau fokus ke sini itu oke. Itu lebih Iya, oke. Kayak gitu sih begitu. dok. Mm. Oke, no problem kalau kayak begitu. Tetap saya, maksudnya misalnya memang nanti ini ada, kemarin saya ada beberapa dok yang bertanya. Cuma kan saya bilang saya harus
Ya bener dokter, saya harus memantaskan diri ini Protesin dulu. diri dulu, gitu. Atau Ya, bisa kita kasih ini, misalkan, oke, bisa masuk nih ya. Saya bantuin sampai 6 bulan, dan saya pastikan profit nih di 6 bulan ini. ya, saya pastikan itu sih dok. Saya bukan yang apa namanya, bukan yang ini serta merta melepas enggak dok. Ya, Tetap kan ada dua, yang betul. satu tetap saya handle, tetap saya besarkan dok. Yang satu karena memang saya butuh pendanaan dok. Mau saya lepas gitu loh dok. Kan Oke, no kita ada problem kalau itu. brand dok ya, Selama dua itu layak dan pantas, aman. siap dok. Nah itu sekarang saya juga lagi memperbaiki baik dari klinik satu maupun klinik yang kedua itu pengen Hmm. saya tingkatkan ininya dok ya. Maksudnya value-nya seperti itu dok. Yang klinik satu tetap saya handle dok. Karena kalau nggak pantas, jangan. Iya, pasti dok. Karena So, kita nggak bisa ngasih sesuatu barang yang memang kita aja nggak mau nerima gitu. iya dok. Siap. Jangan, itu zolim namanya. Kalau zolim itu nggak bisa. Dan saya jujur, saya bukan nggak setuju ya. Kayaknya di tahapan kita ini masih belum siap untuk membangun kemitraan yang banyak untuk Dokter Farah. Oke, Soalnya siap dok. begitu. Apalagi kalau kita satu belum punya namanya blueprint. Blueprint branding belum punya. Blueprint sales marketing belum punya. Blueprint HRD belum punya. Blueprint eh, pengembangan belum punya. Jangan. Cuma Nah itu yang mau saya kejar di tahun ini dok. nggak bisa kekejar tahun ini juga Dokter Farah. Tahun ini Percaya dua saya. ribu dua puluh lima maksudnya dok. Salah satu program untuk istilahnya ke depannya itu agar dia lebih value-nya lebih naik. Betul. Tapi Ini kan kita kalau ada dua saran saya brand. ya, Ya eh, gimana? jangan gunakan sistem franchise karena kita belum siap. Oh ya itu saya masih belum sih dok. Franchise Cuma itu kayak Indomaret ya. iya betul. Dokter Cuma Farah nggak kemarin, ngapa-ngapain, didiemin setahun. Masih profit tuh klinik. nah itu dok. Itu franchise baru. Heeh. Tapi kalau kitanya masih masuk ke dalam, masih masuk apa nggak bisa. Yang kita build itu adalah sistemnya, sistem leadershipnya, sistem developmentnya, sistem cara berpikirnya itu yang kita develop buat orang tersebut. Iya itu dok. Itu masuk di program saya dua ribu Nah, dua puluh kalau lima. itu oke masuk akal. Tapi kalau kemitraan yang kita pegang lisensi fee dan macam-macam, lebih baik jangan. Resiko. Iya belum sih kalau itu dok. Saya juga masih ini cuma karena kemarin ada beberapa dok yang teman dok yang menanyakan itu. Cuma saya nggak nerima dok ya. Saya nggak mau nerima di awal dok ya. Nggak mau nerima di awal karena betul dokter tadi ini bukan suatu bisnis yang seperti retail Mm-mm. F&B, bukan yang seperti Indomaret, memang bukan seperti itu. Dan mohon maaf, autopilot itu saya juga bukan tipe yang Nggak itu bisa. ya dok. Nggak ada bisnis autopilot. Saya Saya jamin itu nggak ada. Bohong itu. dan saya resolusinya 2025 ini saya mau memantaskan semuanya dok. Insya Allah. Ah, Karena saya juga baru bertemu dokter Meds dan tim di awal 2024. Dokter ya. kan juga tahu saya sudah cerita panjang lebar ya dok ya. Mm-mm. Insya Allah tahun 2025 ini sudah inilah istilahnya dok, memantaskan semuanya lah dok. Siap, tenang. Semuanya sudah saya share one by one. Saya udah buat buku namanya White Book operasional, itu khusus buat operasional. Tentang mindset, saya buat namanya Black Book tentang mindset. Tentang sales, saya buat namanya Red Book. Itu berbagai macam pola marketing saya turunin dalam buku tersebut. Seperti itu. Jadi saya udah sistematis. Seperti Oke, itu. Dan saya keluarkan itu buku tersebut 1 bulan 4. Setiap 1 minggu saya buat satu buku, Dokter Farah. oke, Di siap. bulan Desember ini saya buat 8 buku. Dan itu nggak cuman masalah technical saja ya. Saya nanti bakal buat untuk anti-aging, acupuncture, facial, limfatik, masing-masing. Sekarang saya juga mau buat anatomi advance. Jadi saya, itulah sistem. Saya ngebuat sistem apa yang dalam otak saya dijadiin buku. Oke. Gitu dia. Kalau dokter Farah Akademi mau jadi buat dok ya. sistem, dimulai harus bisa mulai nulis. Iya dok, siap. Kayak begitu. Karena kalau kita nggak nulis, orang itu nggak tahu pola pikir kita seperti apa. Sekarang Hmm. saya bilang ke tim, Dok, laporan yang baik kayak gimana? Baca buku white book saya sudah ada sistemnya. Apa itu POAC? Apa itu RACI? Ada di situ jelas. Jadi udah kayak buku panduan Dokter Farah sekarang. Baik dok, siap. Gitu. Oke, saya menyapa dulu Harus tadi ya, Bu Meilana. ya, Gimana buku. bisa cerita? Tadi udah nambah dari 3 bed, dari 1 bed. Wah, syukurlah. Good, good. Gimana, gimana, gimana?
Bisa cerita? Bisa cerita lagi, Bu Mailana? Sebelum saya masuk materi ya. Materi saya 15-20 menit cukup. Oh maaf, oke, good. Gus Afif gimana? saya. Kalau saya kan ini dok, di bidang apa ya? Penanganan akupuntur sama cedera tulang dok. Oke, good. Maksud saya, gimana resolusi tahun 2025-nya? Kalau saya sih pinginnya pertama itu ngeklirkan perizinan dulu dok. Oke, kemarin ya. Siap. Iya. Soalnya kan khawatir saya nanti kadang ngembangkan yang lain masih kendala di perizinan nanti bisa jadi bumerang. Kalau enggak, kalau saran saya sambil jalan, Gus Afif. Oh bisa ya dok ya? Bisa. Saya awal juga begitu. Oh enggak enggak enggak. Kayak Jakarta juga saya udah jalan, bulan ketiga baru baru keluar perizinannya. Untuk polanya gimana dok? Untuk langkah-langkahnya yang istilahnya perlu untuk ditata dok? Siap, oke. Saya baru masuk materi itu ya, sabar. Saya kan Ya, ngobrol dulu nih. Saya pengen iya tahu nih, dok. yang ada dalam pikiran. Nah ini, dok, langkah yang paling pertama tuh apa? Buat gambar yang sangat jelas. Satu hal, apa yang ada dalam pikiran kita? Kita buat ya, ini baru masuk materinya ya. Ini ada namanya pola manifestasi. Oke, saya coret bukan resolusi tapi manifestasi 2025. Apa bedanya? Resolution itu adalah bagaimana resolution. Artinya kita membuat solusi ulang, bener nggak? Dari katanya. Artinya ada sesuatu hal yang nggak berhasil pada sebelumnya. Bedanya sama manifestasi adalah manifestation. Apa sih artinya? Apa yang ada dalam pikiran kita tarik dan kita hadirkan di dunia nyata. Itu adalah manifestasi 2025. Bedanya di situ. Sampai sini dulu, udah mulai paham? Oke. Dok, langkah yang paling pertama apa? Lakukan namanya visualisasi. Tetapkan satu hal yang ingin Anda capai. Teman-teman, otak kita itu tidak bisa membedakan antara kenyataan dan impian dan ilusi. Tapi satu hal, apa yang kita pikirkan itu akan terjadi. Karena jelas doanya. Aku sesuai prasangka hambaku. Ya, karena itu ketika coaching sama saya atau apapun, pasti saya itu sangat tegas. Jadi, kamu fokusnya mana? Karena ketika kita sambil jalan, itu kita nggak boleh lihat kiri kanan, belakang apa. Ya, sebentar. Kenapa? Ya, jadi visualisasi itu adalah satu hal. Contoh ya, saya udah pernah di kejadian 14 tahun yang lalu berarti masa di mana saya terjebak hutang, disuruh bayar hutang, tagihan, susu buat anak saya nggak ada uang gitu kan. Terus ada banyak banget orang yang teror dan macam-macam. Tapi satu hal, saya cuma fokus satu hal. Saya lagi minus ratusan juta, tapi satu hal dalam pikiran saya, Bismillah, 100 juta pertama klinik. Seperti itu dia. Ya, satu hal yang teman-teman pikirkan dan fokuskan. Jadi teman-teman tuh nggak bisa kayak misalkan tadi ya dokter Farah bilang ini harusnya bisa gini nggak ada kata harusnya kayak begitu. Dalam manifestasi tidak ada kata seperti itu. Tidak ada kata ya nanti saya perbaiki nggak kayak begitu. Apa yang Anda inginkan? Putuskan dan rasakan. Contoh.
Saat saya merasa bersyukur pada saat saya lagi terjebak hutang ratusan juta rupiah, diteror sana sini kanan kiri dan macam-macam. Saya sudah bisa merasakan bagaimana 100 juta pertama saya dan bagaimana gambaran begitu. Karena pikiran kita dan perasaan kita hanya bisa merasakan satu hal. Sampai sini, kan ini ilmu yang paling penting. Yang membuat kita gagal dalam menciptakan, dalam mencapai sesuatu adalah keraguan. Keraguan itu muncul dari kata-kata yang ada dalam pikiran kita. Tapi kan harusnya begini. Coba saja kalau, andaikan, terus kalimat ragu ya. Aduh, coba aja kalau. Kayak begitu. Saya bisa dapatkan itu kalau izin saya udah keluar. Saya bisa dapatkan kayak gitu kalau tim saya baik. Nah itu dia. Itu adalah orang yang ragu. Dok, harus bagaimana? Bismillah, 100 juta pertama apapun yang terjadi. Gitu. Itu yang yakin. Mau ada atau nggak ada tim. Ya kan? Mau seperti apapun. Karena kenapa? Itulah tawakal sesungguhnya. Karena aku yakin ya Allah, saat aku berdoa, Engkau akan mengabulkan bagaimanapun jalannya. Di fase pertama ini penting, jangan pikirkan caranya bagaimana. Pikirkan apa yang Anda inginkan dan rasakan hal itu. Kebayang ya? Sampai sini. Ada pertanyaan dulu? Karena pikiran bawah sadar kita bisa membuat sesuatu hal yang tidak tampak, tidak nyata menjadi nyata. Gitu. Dokter Farah, Gus Afif, Bu Meliana. Ada pertanyaan dulu? Gimana Dokter Farah dapat sesuatu? Yes, rasakan apa yang Anda pikirkan. Mau tanya boleh. Masih bingung dok, ini gimana ya ininya? Nah, simple. Contoh. Dokter Farah pernah nggak sih kejebak hutang ratusan juta rupiah terus harus besok bayar dan macam-macam? Udah pernah belum? Bayangin kejadian itu. Kalau yang itu belum sih dok, Hmm. karena Nah, kita saya Saya ya lagi di kayak fase gitu. ini, Dok. Nah, aku tuh diteror, di apa, kayak gitu kan. Semuanya buntu. Oke? Kalau dalam Nabi Yunus itu kita tuh masuk tiga kegelapan. Kegelapan pertama, kegelapan dari orang-orang yang membenci kita, meneror kita. Dua, kegelapan keuangan di mana kita bingung, kita harus mau kayak gimana, tapi kita harus bergerak. Kegelapan yang ketiga, pada saat keluarga kita, anak istri lagi mau minta tolong ke kita, ya kan? Besok nggak tahu harus makan apa nih. Saya udah pernah di fase ini, tiga kegelapan ini. oh yang itu pernah sih dok. Hmm. Yang Normalnya nomor tiga tadi apa, orang, Dok? kenapa? Yang nomor tiga tadi apa? Kegelapan apa? Iya, kegelapan dari keluarga. Gus Afif udah kondisi kayak begitu, anak-anak nangis lagi mau minta susu, ditanya, misalkan Gus, eh, apa namanya susu buat besok gimana ya, gitu dia Gus. Di fase itu Gus. Kebayang nggak? Oke, sekarang saya tanya, kalau kondisi kayak gitu, normalnya gimana? Normalnya gimana? Ya, Dokter Farah, Gus, normalnya gimana kalau orang dalam kondisi kayak gitu? Ya, susah fokus, galau, Stres, gelisah. susah fokus, bener ya? Iya, betul. Sekarang saya tanya balik, kalau kondisinya kayak begitu, pengennya gimana? Pengennya segera diselesaikan, Dok. Ya, pengennya hutangnya lunas, punya pasien banyak, bener gak? Iya, betul. Klinik kita sukses, bener gak? Iya, benar, Dok. Nah, jadi, bagaimana caranya dalam kondisi seberat itu, tapi teman-teman masih bisa merasakan syukur dan merasakan seolah-olah bahwa teman-teman sudah bisa mendapatkannya. Paham nggak sampai sini? Dok, saya nggak paham. Memang ini bukan untuk difahami. Karena itu, kenapa? Karena otak Anda terlalu kecil.
Kalau ada sebuah masalah nih, catat ya. Kalau ada sebuah masalah tidak masuk otak Anda, tidak masuk logika Anda, maka masukkan ke hati Anda. Ini kuncinya di sini. Semakin Anda logik, semakin Anda sulit keluar dari masalah Anda. Nah, ini ilmu manifestasi nih, ilmu tingkat lumayan nih. Kalau tanya saya sih sebenarnya sederhana, kalau dokter Farah itu banyak banyak mental block, dok. Turunkan logikamu. Kayak begitu. Pakailah hatimu. Karena gini, hati kita itu sesuatu hal yang nggak bisa dikontrol oleh orang lain. Sesuatu hal yang tidak bisa terukur. Kita itu zolim sama diri kita. Contoh kayak begini. Uang itu terukur atau enggak? Ya, mau jawab. Uang terukur atau enggak? Terukur. Iya, 100 juta, 1 miliar. Ada angkanya kan? Sekarang Ada. hati, syukur ada nggak ukurannya? Nggak ada. Eh, sabar ada nggak ukurannya? Nggak ada. Sedih ada nggak ukurannya? Nggak ada. Kenapa hati kita itu dikontrol sama sesuatu hal yang terukur? Contoh, biasa dapat harian 10 juta, syukur, senang. Kemudian pas hari ini dapat cuma 500 ribu, sedih, nggak syukur. Paham nggak maksud saya? Ya, karena sebenarnya adalah perasaan kita itu dikontrol oleh pikiran kita. Apa yang kita pikirkan akan menjadi apa yang kita rasakan. Apa yang kita rasakan akan menjadi apa yang akan menjadi tindakan kita. Seperti itu dia. Karena bukan masalah uang aja, lagi kerja, lagi apa, ribut suami istri. Makin pusing sana, makin pusing sini, dan macam-macam semuanya. Ya kan? Padahal antara pekerjaan dan hati ini gak berhubungan. Tapi karena kita tidak bisa memisahkan hal tersebut, maka kita sulit untuk merasakan hal tersebut. Karena saya tanya, Gus Afif, ya kan, punya hutang ratusan juta rupiah dan macam-macam. Tapi sekarang saya tanya balik, kalau mengubah saat ini menjadi syukur, bisa nggak sebenarnya? Bisa, Dok. Bisa. Karena kan nggak terukur, nggak terkontrol, bener nggak? Iya, benar. Oh iya, masih bisa merasakan, ya Allah, saya tuh masih bisa bernafas di hari ini. Ya Allah, walaupun saat ini saya lagi terjebak hutang ratusan juta rupiah, tapi saya masih bisa punya tempat praktek di sini. Ya Allah, walaupun saya nggak bisa marketing, nggak bisa ini, nggak bisa itu, tapi engkau sudah ditangkap, pasien hari ini dapat satu. Karena kenapa? Ya kan? Sekarang saya tanya balik, apakah ada ayat Quran yang menyatakan adalah bahwa, ya kan, uangmu itu atau rezekimu itu tergantung dari usahamu, ada nggak? Nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Rezeki itu didapatkan cuma dua hal. Bersyukurlah, maka aku akan menambah. Kayak gitu. Bersabarlah, maka aku akan membalikan keadaanmu. Karena itu, uang itu, omset itu, tergantung dari perasaan kita. Karena itu, fase yang pertama adalah menjaga perasaan itu. Setiap menit, setiap detik, setiap jam. Itu yang diperlukan. Karena rasa was-was itu memang ditiupkan. Sehingga kita sulit untuk mencapai sesuatu. Maka balik lagi, dok, apa yang harus saya lakukan? Satu, fokus sebenarnya apa yang Anda inginkan. Satu hal aja, yang simple. Misal, oh dari kayak gini, oke, dok, misalkan ya Allah, aku menginginkan 100 juta pertama saya. Kalau saya sih biasanya simpel itu ya. Jadi 100 juta naik di 200 juta pertama. Naik di 500 juta pertama. Sesimpel itu. Kalau kita ke omset atau ke segala sesuatu hal yang berkaitan hal tersebut. Maka fokuskan satu hal. Entah bagaimana caranya ya Allah, tolong datangkan. Tolong himpunkan bagaimana caranya. Jangan bilang bahwa coba saja aku kayaknya dapatnya dari klinik dari sini. Oh, kayak dapatnya dari sini. Ya betul, nanti ada tekniknya.
Tapi saat ini yang harus kita benar-benar kuatkan adalah hati kita, pikiran kita, perasaan kita. Maka tetapkan satu hal yang ingin Anda capai, rasakan sesering mungkin, buatkan alarm. Nah, ini saya lagi praktek nih. Saya per 1 jam. Ya, misal dari bangun pagi saya pukul 5.00, 10 detik aja kalau udah biasa ya. Gitu. Kalau saya memang biasa meditasi, ya kan. Pukul 06.00. Nanti jam 11 udah muncul. Ya Allah Tuhan. Tulisannya apa bisa diperbesar, Dok? Oke, kita lihat ya view-nya ya. Zoom. Kontrol plus plus plus. Nah ini nih. Sesering mungkin buatkan alarm. Alarm manifestasi namanya. Misal pengen 100 juta pertama. Terima kasih ya Allah. Kayaknya seneng ya. Kalau 100 juta pertama ini saya dapatkan saat kliniknya lagi rame atau apa. Makasih ya. Ya Allah. Rasain gitu. Nikmati. Jadi ada kalimat khususnya yang saya dapatkan ada ya. Ya Allah nikmat ya. Kalau. Nah ini dia. Ya Allah nikmat banget ya. 100 juta itu saya bisa membeli banyak hal dalam hidup saya. Saya bisa sedekah dan macam-macam. Oke. Sip. Kemudian setelah itu adalah buatlah tujuan yang lebih besar. Ini adalah teknik membesarkan wadah Anda atau membesarkan namanya money container. Jadi, kita kalau misalkan anak ya, Gus Afif, anaknya usia berapa? Masih kecil, Dok. Usia yang Kecil. nomor satu ini masih playgroup, yang kedua masih Nah, sekarang Pegor, preschool. namanya siapa anaknya? Namanya Arsi Nah, kalau Arsy minta uang ke Gus Afif, panggilnya apa? Papa, ayah, atau apa? Romo. Oh, Romo ya, betul ya. Romo minta uang 1 juta, dikasih nggak? Anak Playground. Belum, Kenapa? karena masih belum bisa menggunakan uang itu dengan baik. Sama halnya kita kayak gitu, Gus Afif. Kebayang ya? Iya, Kenapa kita belum dikasih omset yang besar? Sederhana, karena kita belum siap, belum layak, belum pantas untuk mendapatkan uang segitu. Kebayang ya? Maka sibuklah jangan sibuk meminta, sibuklah memantaskan. Meminta itu cukup 1 kali. Visualisasikan, putuskan, lupakan. Yakin doa itu sedang berjalan. Dan sibuklah memantaskan. Ya, seperti itu. Kan ini langkah yang paling penting di awal. Assalamualaikum. Hmm. Oke. Kemudian setelah itu kita kenali diri. Ya. Jadi kenali diri ini penting banget. Cek apa kekuatan Anda. Cek apa kelemahan Anda. Fokuskan pada kekuatan. Cek kekuatan Anda yang bisa menghasilkan. Ya, saya masukin chat di bawahnya. Nah, oke. Ya, seperti contoh, saya sendiri biasanya banyak belajar tentang mengenali diri sendiri. Kita lihat ya, money magnet saya. Teman-teman bisa melakukan proses tes, atau teman-teman juga bisa, ntar ya, money magnet, Dr. Max. Apa ya, entrepreneurs DNA.
Well then, well then, well then I am. Nah, hasil saya lupa di mana. Cuman saya sendiri sering banget melakukan tes-tes seperti ini. Saya tunjukin ya, seperti apa. Nah, ini web DNA, kelihatan ya? Oke. Di web DNA ini saya tahu kekuatan saya di mana sih. Contoh dia adalah supporter sama apa ya. Saya sendiri, saya banyak di deal maker. Kekuatannya di mana sih? Nah, saya fokus ke sini. Kira-kira apa yang menjadi fokus utama saya? Kemudian dari sini juga saya belajar tentang ini. eh saya tunjukin. Jadi saya tahu kekuatan saya. Kenapa saya fokus pada gimana ya? Oh, nggak ada ya di sini ya. Oke, ada ikigai saya lupa di sana ya. Ada ikigai saya. Ikigai saya ada di saya sendiri kan ini ya konsultan buat itu. Karena saya udah pelajari banyak hal. Di situ saya melihat adalah bahwa kekuatan saya mencari money magnet saya itu ada di konten, ada di nulis dan ngajar. Nah, karena itu kenapa saya fokus saya di situ. Karena saya melihat bahwa dalam hidup saya ternyata kekuatan saya itu adalah dimulai pada saat saya bantu orang lain lewat keilmuan. Tiap orang tuh punya jalan kayanya masing-masing. Kenali jalan kaya kita tuh di mana. Disitulah kita baru bisa mendapatkan sesuatu dari situ. Nah, ketika sudah fokus ke situ, maka saya biasanya membantu dengan menggunakan AI pakai ChatGPT. Disitulah saya mulai membangun, saya akan menjadi super produktif. Yang ketiga adalah, terakhir setelah mengenali diri kita fokus untuk mengembangkan skill yang dibutuhkan untuk hal tersebut. Yang ketiga adalah memantaskan diri. Oke, kita pengen dapat 1 juta pertama saya ketika kita lagi minus juga lumayan ya. Apa yang harus dilakukan? Kita cek kepantasan seperti apa sih yang kira-kira memang cocok buat kita untuk pantas mendapatkan uang segitu. Maka skill. Nah, oke, kalau udah fokus di R&D udah ke situ aja, memang cocok di situ. Kalau saya di ngajar ya, saya di mentorship ya, saya fokus ke situ. Dan yang kedua, kenapa saya fokus bahas karya? Karena saya money magnetnya di situ dan kekuatan saya di situ. Gitu dia. Itu gambaran sederhana. Jadi resolusi tahun 2025 saran saya fokus satu hal. Kerjakan hal itu. Kenali kekuatan kita dan pantaskan. Sesimpel itu. Saya udah nggak usah terlalu banyak teori-teori tentang resolusi diri atau apa dan macam-macam. Buatlah sebuah kalimat yang relevan hal tersebut. Teman-teman bisa ngerasain nggak? Bisa muncul nggak gambarannya? Kalau udah muncul dan ngerasain feel-nya, percaya saya impiannya pasti perlahan-lahan akan semakin mendekat. Percaya saya. Begitu dia. Saya udah jam 11. Silakan ada pertanyaan. Kalau saya sih itu dok, nanti pengennya ya apa ya, dimentoring dari awal sih dok. Iya, Karena mentoring dari kalau awalnya pertama itu dulu Gus Alvin. iya Gus siap dok. harus Soalnya kadang kenal kadang diri. kenal diri.
Kayak gitu. Kalau nggak mengenal diri, susah kemana-mana tuh. Oke, siap. Dari mengenali diri, mulai introspeksi, dan mulai secara rutin fokus. Jadi kalau di saya, dok saya pengen dimentorin dari awal. Pertama, saya harus bantu Gus untuk menjaga perasaan dan emosi. Kayak begitu. Karena kunci utama kita leadership dan kunci utama kita itu adalah menjaga perasaan. Tidak mudah tergoyahkan, tidak mudah terombang-ambing, nggak mudah naik turun, nggak mudah meledak-ledak. Orang yang tidak mudah meledak-ledak, tidak mudah ini adalah orang yang bisa mengendalikan diri, benar kan? Kendalikan dirimu maka kau bisa mengubah hidupmu. Gitu dia. Gitu ya Gus ya. Silakan, Siap. Dokter Farah. Ya, alhamdulillahnya ya, walaupun eh kemarin ngobrol dengan dokter itu ngasih saya banyak insight dok, dan saya di fase yang apa istilahnya sudah ini dok, istilahnya sudahlah yang sudah berlalu itu, yang seperti saya cerita banyak dengan dokter Ya. itu sudah jangan sampai jadi beban pikiran dan pada akhirnya kita akan bertemu dengan orang yang sama. Saya Orang di sama. fase yang sangat percaya diri dok sekarang, sampai tercetus tuh yang namanya pengen menjual salah satu bisnis, bahkan kemitraan, karena saya di fase yang oke, saya bisa kok insya Allah gitu loh dok. Yes, oke, good. Harus Itu sih hati-hati dok. aja ya Iya kemitraannya. dok. Pakai uang orang soalnya. Karena jangan sampai kejebak sih, karena Dokter Farah ya saya sudah menganggap saya bukan ya bukan murid ya, tapi ya kita belajar sama-sama. Saya bantu fasilitasi. Saya kasih tahu apa yang kadang orang itu keblinger dan salah besar, terutama di kemitraan. Karena banyak teman saya dia tuh saat bisnis sendiri bagus, pas dia kemitraan tuh kacau. Nah itu sih dok. Tapi ini loh dok, mungkin saya kalau misalnya mungkin salah ya buat istilah kemitraan itu, saya juga Nah, nggak tahu betul. apa ya namanya ya dok, ya masih Sistemnya ingat kalau mau bagus ya, kalau secara Islam namanya syirkah. Paling bagus itu adalah partnership. partnership ya dok ya. Betul. Dan bagi hasil kan? Iya iya, bagi Bagi hasil. hasil artinya kalau untung dibagi, kalau nggak untung ya bagi rugi, bener nggak? Iya iya, Itu itu dia. udah ada yang saya terapkan di salah satunya si dok Sirka itu dok. Syirkah, syirkah sih kalau menurut saya. Iya, Syirkah itu paling aman dan paling bagus. baik Dan baik barang dok. siapa yang bersyirkah, maka yang ketiganya adalah Allah di sana. Baik dok, Sirkah ya dok ya, insya Syirkah, Allah. belajar tentang syirkah. Iya iya. Sama ini dok, tadi dokter barusan yang apa dok, magnet cuannya kita itu gimana ya dok? Nah, Saya itu juga itu memang tes. pengen ikut dok Boleh, tesnya. nanti ada tenang ada diskon khusus kok di akhir tahun ini ngenali diri dan juga nanti ada sesi nanti fokus sama saya ada dalam hal tersebut. Itu tentang Mau dok. namanya Wealth DNA. Wealth DNA itu adalah bagaimana kita tahu jalur uang kita tuh dari mana. Berapa itu dok tesnya dok? Itu harganya sekitar gopek kayak gitu, sekitar 500.000. Tapi udah dapat free webinar. Biasanya kan itu cuma tes doang. Kalau yang Hmm. di yang lain dia jual ada 1 juta, 1,5 Wealth DNA itu. Cek aja di websitenya beberapa jual 1,5 sampai 1 juta tanpa webinar. Kalau saya pakai webinar. Itu tesnya pakai apa dok? Apa Tanggal lahir pakai? aja. Oh iya, siap siap. Ini astrologi. Oh astrologi dok. Iya, saya belajar banyak tentang astrologi, tentang ilmu feng shui, macam-macam aku belajar. Hmm. Itu Saya ilmu kira yang dan tidak bertentangan dengan agama. gitu ya dok. Iya, yang bertentangan sama agama karena dia belum belajar itu aja. Hmm. Harus ketemu mentor yang tepat. Saya itu belajar banyak. Saya orang pesantren. Keluarga saya pesantren. Kayak begitu. Tapi saya belajar banyak. Orang yang dia gampang judgement karena satu, kurang belajar, mainnya kurang jauh. Kayak gitu. Karena kita itu bukan ahli nujum kayak begini. Ini adalah ilmu astrologi yang dikombinasikan dengan ilmu psikologi modern, yang dikombinasikan dengan wealth dynamic. Wealth dynamic itu awalnya adalah pertanyaan yang digabungkan dengan Gallup Strength.
itu tes psikologi disatukan menjadi sebuah laporan yang valid. Tapi tingkat keakuratannya 70% ya, karena itu perlu mentor atau perlu pembina di situ. Begitu. Beberapa tes yang dia dengan menggunakan pertanyaan itu validnya hanya di 60%. Karena bisa berubah kan pertanyaannya. Begitu. Nanti saya kasih penjelasannya. Silahkan. Ada pertanyaan lagi? Dok, tadi dokter menyebutkan tiga kegelapan, dok. Mm-mm. Itu gimana, dok, kita caranya keluar dari... Kan ada Baik. kegelapan keluarga, yang Baca ketiga, dok, ya. Nabi Yunus. Ah, oke. Doa Nabi Yunus itu doa wajib saya. Apa sih? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Jadi yang paling pertama adalah kita harus sadar yang membuat kita masuk ke dalam kegelapan adalah diri kita sendiri. Jangan pernah nyalain orang lain. Kayak contoh, saya ketemu investor, ya kan, ternyata dia investor bodong, menyebabin saya masuk terjebakan hutang. Bukan salah dia, karena saya tetap memutuskan, bener gak? Jadi jangan salahkan orang lain. Betul, Kegelapan dokter. keluarga, mungkin kita sekarang ada masalah besar sama suami, sama anak, sama apa. Ingat, yang milih suaminya siapa? Yang milih istrinya siapa kira-kira? Apakah orang lain, Dokter Farah? Bukan, dok, kita sendiri. Ya, jadi kita lah yang menentukan. Jadi yang paling pertama untuk keluar dari zona sana adalah baca kisah Nabi Yunus. Di kisah Nabi Yunus, dia tuh udah stop nyalahin orang lain. Dia stop adalah bahwa la ilaha illa anta. Bahwa sesungguhnya ya Allah, sayalah penyebab utama dari kezaliman ini, dari kegelapan ini. Ketika Anda nggak sadar bahwa Anda lah yang menyebabkan, maka sampai kapanpun kamu nggak bisa keluar dari situ. Maka sadari dulu hal tersebut. Setelah itu, maka apa yang dilakukan Nabi Yunus kira-kira setelah dia sadar? Ada yang tahu kisahnya? Gus, mungkin pasti tahu lah. Gus, gimana? Tahu kisah Nabi Yunus? Ya, sedikit-sedikit tahu, Dok. Habis beres kan? Dia minta ampun kan? Iya. Habis minta ampun apa yang dia lakukan? Coba kalau kita lihat tuh di kisah-kisah anak-anak, saya juga belajarnya dari buku anak-anak itu. Habis itu apa? Habis itu dia eh, meminta maaf kepada Allah. Kedua, cek intuisi, Dokter Farah. Jika aku pengen menjual ini, pengen menjual itu dan macam-macam, semuanya macam-macam. Bawa lagi, minta minta petunjuk. Oh, ternyata intuisinya kayak begini. Maka yang kedua adalah kenali suara hatimu yang dibimbing oleh Allah bukan karena ketamakan ataupun ketakutan. Cek hal itu, Dokter Farah. Setelah itu apa lagi, Gus? Habis beres itu, apa yang terjadi Nabi Yunus? Dimuntahkan masuk ke sebuah pulau antah berantah yang baru, benar gak? Setelah dapat kita intuisi, kita Allah akan antarkan sebuah tempat yang saya nggak pernah tahu itu di mana. Jadi jangan fokus pada pikiranmu dan persepsimu, tapi let it flow, biarkan semuanya berjalan. Sinkron dengan kemauan Allah pengen seperti apa ya Allah, engkau pengen seperti apa aku ikutin. Jika R&D ini adalah yang terbaik buatku, maka mudahkan dan arahkan. Jika kemitraan ini baik untukku, maka mudahkan dan arahkan. Jika memang ada jalan yang lain yang aku tidak tahu, namun bagimu itu yang terbaik, aku ikut ya Allah. Jadi jangan merasa pintar. Oh, kayaknya begini kayak gini. Enggak. Let it flow.
Biarkan semuanya berjalan apa adanya. Jangan dipaksa. Setelah itu dapat fokus dan berhenti ekspektasi. Udah itu aja. Dapat sesuatu, Dokter Farah? Iya dok, dapat dok. Kalau saya Alhamdulillah. titip pesan buat Dokter Farah, turunkan ekspektasimu, turunkan logikamu. Itu adalah nasihat yang diberikan sama guru saya ke saya juga. Kalau Dokter Farah itu pasti udah sering belajar sana, sini, dan macam-macam semua ya kan, Dokter Farah? Ya, terus belajar dok ya, karena memang pasti, oh ternyata Ya, masih di fase trial, trial dan ada error. error, seperti itu terus Hentikan dok. logika, oh sorry bukan hentikan ya. Turunkan logikamu, turunkan ekspektasimu, biarkan semuanya berjalan mengalir apa adanya. Oke dok? Insya Allah baik dok. Iya, karena kalau kita mikir, oh ini pasti bagus, itu penyakit saya zaman dulu. Mau udah betul. Hmm. Udah, saya mah fokusnya di hari ini aja udah. Fokus, syukur. Nanti jam 11 ketemu pasien, saya syukur, alhamdulillah. Gitu kan. Besoknya gimana besok? Santai aja. Iya iya, dok. Ya, santai aja, nikmatin. Ya, oke Gus. Gus juga gitu ya. Jangan nunggu perizinan dulu, semua sambil jalan. Gus mulai berjalan ke kampung-kampung atau kemana. Mulai. Dulu saya ngelakuin aku puntur ke masjid-masjid, Gus. Udah kerjaan itu deh. Rame deh. Siap, Dok, siap. Mantaskan diri, perbaikan diri, perbaiki buat lebih banyak. Allah pasti akan datangkan. Kayak gitu. Cukup punya keinginan satu kali. Doakan benar-benar lepaskan. Lalu fokus memantaskan. Simple. Itulah resolusi. Kalau ditanya ke saya aja, Dok, resolusi 2025 itu apa? Tidak ada resolusi dan kita semua serahkan. Let it flow. Saya sibuk memataskan diri. Tapi saya punya satu hal visualisasi di sini. Saya pengen seperti apa? Fokus ke situ aja. Habis itu lepaskan. Beres. Kenapa kita susah untuk mendapatkan? Karena kita sulit melepaskan gitu loh. Apa cirinya? Kalau hasil tidak sesuai ekspektasi kita, kita sedih. Itu jelas orangnya nggak mantaskan. Orangnya tidak melepaskan. Nggak let it go. Oke? Seperti itu ya. Terima kasih teman-teman semua. Boleh dong kasih apa yang didapatkan di sesi ini. Sebentar ya, saya sambil videokan terakhir. Boleh dong, ada yang buka kameranya? Buka suaranya aja nggak apa-apa. Dokter Mailana, Bu Mailana. Boleh? Ya. Gimana? Dapat apa sesuatu di hari ini? Yuk, siapa yang mau berbicara? Boleh. Tes suaranya. Biasa dok, saya akan fokus. Kedengaran ya dok? Oke, kedengeran, kedengeran. Gimana, gimana? Iya, saya akan fokus 2025 dengan eh, apa yang baru saya bangun. Saya tidak akan melencang, mencele ke sana sini dulu. Good. Dan Bagus. bersyukur dengan apa yang sudah saya dapatkan dari tahun kemarin. Oke. Oke, dapat sesuatu di sesi ini? Terima kasih dok. Jadi saya lebih bisa apa? Lebih bisa eh, lebih bisa mikir gitu ya. Tadiannya saya akan banyak rencana seperti itu yang nanti akhirnya mungkin akan berantakan semua. Betul. Iya, Cukup satu dulu ya. Satu, iya. satu, Baik, satu. baik dokter. Oke, thank you Bu Mailana ya. Biar nggak salah. Thank you. Ya, silakan lagi mungkin teman-teman yang lain. Ada yang mau ngasih?
Apa yang didapatkan di sesi ini boleh? Gus, boleh? Dokter Farah boleh? Izin dok ya. Boleh ya. Gimana gimana? Izin saya lagi nyetir, Dok. Gak apa-apa. Suaranya juga boleh. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Gimana? Silakan dong. Jadi untuk eh, dari sesi ini tadi ya turunkan ego, turunkan ekspektasi, turunkan apa lagi ya dok? Saya lupa tadi. Logika. Oh ya, turunkan logika, turunkan ekspektasi. Memang bisnis ini saya kelola berdua dengan suami dok ya. Suami memang saya harus fasilitasi untuk mimpinya dok ya, termasuk Mm-mm. sebenarnya kemitraan. Kemudian menjual salah satu bisnis itu sebenarnya bukan dari saya dok ya, tapi dari suami. Cuma karena memang saya yang tahu bisnis ini, saya yang harus bisa melogiskan semuanya dok. Betul. Saya harus bisa ini karena beliau juga yang investor utama saya dok ya. Jadi intinya eh, saya memang di tengah-tengah dok ya. Sebenarnya ekspektasi logika itu suami sebenarnya, tapi ya sudahlah Oke, dok. Saya kan harus berdiri di tengah-tengah ya dok ya, di betul antara sekali. saya punya passion di R&D dok, saya punya passion di produk. Di sisi lain saya juga butuh dana dok ya untuk ini, jadi saya harus memang dengan terpaksa melepas salah satu bisnis saya dok, agar bisa survive di bisnis lain dengan permodalan sendiri tentunya. Dan saya sekarang di fase yang eh tadi dok ya berdoa, berdoa, lepaskan dan apa dok Ya, satunya pertama adalah putuskan dulu dong. Pengen apa? putuskan, Lepaskan, lepaskan, pantaskan. pantaskan. Doanya di mana dok? Doa di awal, depan. Di depan ya kak. Doa itu kan Putus, meminta. Maka putuskan putuskan. kan. Putuskan kita pengennya apa sih? Baik dok. Setelah itu kita lepaskan. Kemudian nggak usah diinget-inget. Kita sibuklah memantaskan diri setiap hari. Nah, itu dok benar-benar eh poin yang sangat semangat saya dok di 2025 ini. Yes, betul. Jadi kalau aku suka juga dengar Habib Novel, jangan banyak keinginan, sederhanakan. Kayak Iya begitu. dok, Satu hal saja, pengen seperti apa yang benar-benar bahkan semuanya, yang insya Allah kalau itu terjadi banyak hal yang bisa terjadi. Karena pengalaman saya terlalu banyak rencana, banyak yang nggak, banyak yang tidak terjadi. Kayak gitu. betul. Oke, sip. Terima kasih, Bismillah. Dokter Farah. Siap dok, sama-sama. Ya, silakan Gus. Mau ini Gus? Atau lagi nyetir? Nggak apa-apa kalau lagi nyetir. Oke, seperti itu aja. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Nanti saya bakal share di grup link YouTube-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.